Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Raka Albahi dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan membahas dan mempresentasikan peristiwa Rengas Dengklok. Yang pertama latar belakang peristiwa Rengas Dengklok terjadi ketika aktivis pergerakan mendengar kabar bom atau menjatuhkan sekutu di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Saat itu Indonesia masih dijajah Jepang. Peristiwa bom itu terjadi tanggal 6 Agustus 1945. Pada 9 Agustus 1945, tiga tokoh nasional yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Diningrat pergi ke Vietnam bertemu dengan Marsekal Terauchi. Berita kekalahan Jepang didengar golongan muda melalui siaran radio BBC. Berita tersebut didengar pada 10 Agustus 1945 setelah berita kekalahan Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu. Setelah kembali ke Indonesia, Sultan Syahrir mendesak Muhammad Hatta secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun usul Syahrir ditolak karena proklamasi kemerdekaan Indonesia diserahkan pada PPKI. Tetapi golongan muda berpendapat kemerdekaan harus diraih dan diperjuangkan sendiri, tanpa ikut campur dari tangan Jepang. Golongan muda menganggap PPKI adalah organisasi bentukan Jepang meski anggotanya orang Indonesia. Golongan muda ingin kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Yang kedua ada tujuan peristiwa Rengas Dengklok. Mengutip dari buku sejarah Indonesia, peristiwa Rengas Dengklok terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 jam 4 waktu Indonesia Barat. Ketika itu golongan muda melaksanakan rapat di Cikini 71, Jakarta. Mereka sepakat untuk mengamankan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta keluar kota. Peristiwa ini terjadi karena golongan muda gagal memaksa golongan tua untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan. Tujuan peristiwa Rengas Dengklok adalah menculik Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta keluar kota untuk menjauhkan pengaruh Jepang. Golongan muda khawatir kedua tokoh ini akan dipengaruhi oleh Jepang untuk melagi proklamasi kemerdekaan. Kesepakatan tersebut menjadi Yusuf Kunto dari pihak pemuda membawa Ahmad Subarjo menjemput Ir Soekarno ke Rengas Dengklok. Malam hari pada 16 Agustus 1945, rombongan sampai ke Jakarta. Soekarno dan Hatta kemudian diantar ke rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Selanjutnya, pelopor peristiwa Rengas Dengklok selain golongan tua, golongan muda juga berjuang memerdekakan bangsa Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Berikut peran golongan muda dalam peristiwa Rengas Dengklok. Yang pertama, pelopor golongan muda yang mendesak Insinyur Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan adalah Khairul Saleh, Asmara Haji, A.M. Hanafi, Sudiro, Sayuti Melik, dan S.K. Trimurti. Mereka juga menemui Soekarno setelah kembali dari Dalat, Vietnam pada 14 Agustus 1945. Golongan muda seperti Wikana, Darwis, Suroto, Subadio, dan Yusuf Kunto, Khairul Saleh, dan Dojhari Nur mengadakan rapat di Cikini 71 pada 16 Agustus 1945 pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Pembahasannya tentang rencana menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Kemudian golongan pemuda seperti Sudanco Singgi, Khairul Saleh, Wikana, Dr. Muwardi, Soekarni, dan Yusuf Kunto menjemput Soekarno dan Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok. Penjemputan dilakukan pada 16 Agustus 1945 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Suhud dan Latif Hendraningrat berperan sebagai pengibar bendera merah putih ketika proklamasi kemerdekaan, sedangkan pembawa bendera adalah S.K. Trimurti. Selanjutnya kronologi. Pada tanggal 15 Agustus, golongan muda mengadakan rapat di Pegangsaan Timur, Jakarta, terkait kapan pengumuman proklamasi kemerdekaan Indonesia sebaiknya dilakukan. Rapat yang dipimpin oleh Khairul Saleh ini kemudian menyepakati bahwa kemerdekaan Indonesia adalah keputusan dari rakyat Indonesia, bukan Jepang. Malamnya, para golongan muda mengutus Wikana dan Darwis untuk menemui Soekarno dan Hatta.
Mereka menuntut agar proklamasi kemerdekaan dilakukan pada 16 Agustus 1945. Jika Soekarno dan Hatta menolak, maka akan terjadi sebuah pergolakan besar. Mereka pun memutuskan untuk membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok juga guna menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Hasil peristiwa Rengas Dengklok: setelah Soekarno dan Hatta diculik ke Rengas Dengklok, Soekarno dihadapkan Sodanco Singgih memutuskan untuk bersedia mengadakan proklamasi setelah ia kembali ke Jakarta. Golongan tua dan golongan muda pun menyepakati keputusan bahwa proklamasi kemerdekaan harus dilakukan di Jakarta oleh Soekarno. Esok harinya Ahmad Subarjo rela menaruhkan nyawanya dengan menjemput Soekarno dan Hatta untuk kembali ke Jakarta dan menjamin proklamasi kemerdekaan terselenggarakan. Hasil setelah terjadi peristiwa Rengas Dengklok adalah proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada 17 Agustus 1945 selambat-lambatnya pukul 12 waktu Indonesia Barat. Makna peristiwa Rengas Dengklok bagi proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah peristiwa Rengas Dengklok memiliki makna mendalam bagi proklamasi kemerdekaan Indonesia. Rengas Dengklok tak hanya menjadi nama sebuah tempat, melainkan menjadi saksi bisu perjalanan sebuah kemerdekaan bangsa Indonesia. Peristiwa Rengas Dengklok terjadi karena adanya perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda terkait proklamasi kemerdekaan. Pada saat itu, golongan muda menginginkan Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia karena Jepang telah menyerah pada sekutu. Namun golongan tua menentang hal tersebut dikarenakan masih mempertimbangkan berbagai hal termasuk keamanan. Pada 16 Agustus 1945 sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat, para pemuda tersebut kemudian menculik Soekarno dan Hatta dari Jakarta ke Rengas Dengklok, Karawang. Tujuan penculikan tersebut salah satunya agar Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh dengan Jepang. Penculikan terhadap dua tokoh golongan tua tersebut dikomandoi oleh Sodanco Singgih. Di Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta kembali didesak oleh para pemuda untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Namun Soekarno kukuh menolak. Hingga akhirnya terjadi kesepakatan bahwa kemerdekaan tidak akan ada campur tangan pihak Jepang, asalkan proklamasi dilaksanakan setelah Soekarno berada di Jakarta. Peristiwa Rengas Dengklok ini mempercepat terjadinya proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal itu juga tidak terlepas dari pertimbangan kebijakan golongan tua, sehingga Indonesia dapat memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945.